Di dalam fungsi pusaka segini banyak, dia itu mempunyai fungsi yang masing-masing yang sebenarnya sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Cara manajemennya ya nggak terlalu ribet sebenarnya. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Etnik Indonesia. Ini adalah channel tentang budaya, tentang keindahan pusaka-pusaka di Nusantara. Kok sibuk nggak kok? Nggak, lagi santai bro. Oke. Lagi santai kita. Nih, keris banyak banget nih di belakang nih. Siap. Kira-kira pusakanya beda, kekuatannya beda-beda nggak ini kok? Kalau pusaka sebanyak ini? Kekuatan ya, kalau pusaka itu sebenarnya kalau bicara tentang kekuatan boleh, tapi lebih banyak pusaka itu dikategorikan dari fungsinya bro. Jadi fungsi dari pusaka itu sendiri terpancar dari pamornya. Misalnya fungsi dari pusaka yang saya pegang ini keris Bali. Dia mempunyai pamor Wasutah. Jadi fungsinya kekuatan, atau boleh juga dibilang kekuatan ya. Kekuatannya adalah untuk memperlancar kehidupan pemegangnya secara materi. Kayak gitu. Ini jadi setiap pusaka itu punya kekuatannya masing-masing kan, sesuai dengan fungsi yang didoakan oleh empunya. Oh, jadi setiap itu beda-beda kok ya? Setiap pusaka biasanya beda-beda secara filosofi dan kegunaan di dalam fungsi spiritualnya. Nah, terus sebanyak ini kok, manajemennya gimana? Manajemen pusaka ya? Iya, manajemen. Maksudnya untuk supaya pusaka itu lebih efektif ya? Benar. Jadi kalau di kehidupan orang-orang zaman dulu itu pusaka itu ditempatkan di tempat yang memang disesuaikan dengan fungsinya. Contohnya untuk tombak biasanya ditaruh di pintu depan, pintu masuk itu di sebelah kanan 3, kiri 3. Itu ada filosofinya, ada fungsinya masing-masing. Nah itu mungkin orang zaman dulu itu mengerti bahwa fungsi dari pusaka itu ketika orang masuk, orang bisa melihat ada istilahnya pertahanan ya, di rumah itu ada pertahanannya. Nah itu juga mungkin salah satu manajemen orang zaman dulu. Tapi kalau di zaman era sekarang ini udah nggak perlu terlalu khawatir akan hal itu, karena di dalam fungsi pusaka segini banyak, dia itu mempunyai fungsi yang masing-masing yang sebenarnya sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Cara manajemennya ya nggak terlalu ribet sebenarnya. Kita perlu taruh di tempat bersih aja. Taruh tempat yang kayak gini ya, indah dilihat, kita bisa menikmati secara seninya. Nah, fungsi secara secara spiritualnya itu secara otomatis itu akan membantu kehidupan orang yang pemegangnya. Jadi, kalau misalnya pusaka ini ditaruh di satu tempat seperti ini, sama dipencar di dalam satu rumah itu nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Tapi yang penting pusat dari kekuatan pusaka ini ada di ruangan ini nih. Mau kita misalnya kita pengen untuk bicara tentang kita pengen karena kita ada di kafe nih hari ini ya, kita pengen kafe hari ini rame nih. Nah ada pusaka yang mungkin cocok untuk digunakan untuk menarik orang-orang bisa datang ke tempat kita kayak gitu. Tapi tetap tempatnya di sini aja. Jadi manajemennya ya di sini, ini kayak ruang ini ya, apa sih kalau di bahasa itu, kalau di ini kan ada ruang operator itu ya. Nah di sini nih ruang operator ini guys. Jadi nggak perlu khawatir, cara memanajemennya seperti ini aja. Taruh di satu ruangan, dikumpulkan, ruangan bersih, pedang-pedang sendiri, keris-keris sendiri, tombak-tombak sendiri. Kadang-kadang ada yang dikumpulin dalam satu ruangan semua, boleh juga. Yang penting adalah kita niatnya adalah untuk melestarikan
benda yang memang bersejarah, benda yang memiliki nilai yang tinggi. Di samping kita merawat secara fisik, secara spiritualnya pun itu ngikut aja dalam kehidupan kita. Jadi nggak perlu khawatir ya. Jadi kalau kita punya pusaka banyak, nggak masalah ya? Ya, justru kalau kita punya pusaka banyak, semakin banyak juga, semakin besar juga kekuatannya secara spiritual ya. Kalau kita bicara tentang spiritual ya, semakin tinggi juga kekuatan daripada spiritual pusaka itu. Kalau orang zaman dulu, orang yang agak mungkin pengertiannya kurang menurut saya, itu ada yang beranggapan, oh pusaka ini nggak boleh disandingkan dengan pusaka ini, oh pusaka bisa berantem antara pusaka ini sama pusaka itu. Itu menurut saya salah. Kalau menurut saya ya secara pribadi, pusaka ini nggak bisa berantem satu sama lain. Yang bisa berantem itu manusianya guys. Jadi kalau pusaka ini tetap di ruangan yang sama ya dia akur-akur aja, nggak ada yang bergerak sendiri atau nggak ada yang bersuara, karena ya apapun mereka adalah benda yang secara fisik benda mati ya, walaupun dia memancarkan suatu energi kayak gitu. Bukan kodamnya malah berantem kok ya? Enggak, kodamnya itu jauh lebih akur daripada kita guys. Kalau menurut saya ya, selama ini menurut pengalaman, sekarang ini kita udah maju lah, era udah maju, informasi udah ini, hal-hal seperti itu harusnya kita bisa ambil secara logika bahwa segala namanya energi itu pusatnya ya cuma satu, gitu kan, energi yang alam semesta ini. Jadi yang Maha Kuasa itu menciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk kesejahteraan manusia kan, untuk supaya manusia itu menggunakan supaya kehidupannya lebih baik, kayak gitu. Nah energi ini nggak bertentangan satu sama lain, tergantung penggunanya. Sama seperti kalau ruang senjata atau ruang pusaka ya, ruang senjata itu ya boleh ditaruh, ada pistol, ada senapan ada senapan laras panjang, itu dalam satu ruangan boleh aja, nggak mungkin pistol berantem sama senapan kan. Yang namanya juga pusaka ya tetap dia satu sejajar energinya. Jadi nggak perlu takut ya, kalau takutnya ruangannya jadi angker katanya Pak. Enggak sih ya, selama ini sih nggak angker sih ya. Selama pengalaman kita banyak orang datang ke tempat kita, kayaknya nggak ada yang negatif selama ini, baik-baik aja. Itu mungkin karena saya selalu titip ke Mas Dika yang ngerawat pusaka ini untuk jaga kebersihan ruangan, harus tetap dijaga, nggak boleh ada ini yang aneh-aneh lah ya, sampah nggak boleh kotor ruangannya. Jadi itu mempengaruhi. Kalau kita bersih, tempat kita bersih, motivasi kita benar, ya akhirnya energi di ruangan kita, bahkan di seluruh rumah itu juga akan ikut positif juga. Jadi semua tergantung pikiran kita. Jadi stigma orang yang soal serem-serem itu kemungkinan salah Pak ya? Menurut saya sudah waktunya untuk stigma negatif akan pusaka itu harus berangsur-angsur harus mulai ditinggalkan. Karena dulu ini saya lihat sudah terlalu lama yang namanya pusaka Nusantara, pusaka Indonesia, peninggalan budaya kita ini disalah artikan atau dikambing hitamkan gitu ya. Kita sering lihat ada film di tahun 80-an itu kalau orang dukun mau nyantet mesti bawa keris. Ada orang pengen kaya mendadak atau pesugihan selalu pakai pusaka. Padahal bukan itu fungsinya sebenarnya. Itu udah keliru. Akhirnya banyak orang punya stigma bahwa kalau orang bawa pusaka itu pasti nanti jadi dukun. Ada orang kalau punya pusaka itu pasti dia ngambil jalan pintas untuk mencari rezeki. Padahal enggak. Ketika kamu punya pusaka yang kamu mengerti istilah nama dapur, pamot, pakem, jumlah luknya, filosofinya, kamu akan menjadi orang yang mengerti filosofi yang luar biasa, yang adiluhung dari leluhur kita masa lalu. Itu membantu kehidupan kita untuk semakin jujur di dalam bekerja, semakin semangat di dalam mencari nafkah, semakin mempunyai prioritas yang benar di dalam kehidupannya. Makanya orang disarankan untuk punya keris pertama itu tilam upih. Kenapa? Karena untuk kamu menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, ya kamu harus mulai dari keluarga dulu. Kalau keluarganya adem ayem, sama istri akur, nggak pernah berantem, akhirnya rezeki yang lain itu muncul kan. Dari situ juga digambarkan juga dengan waswuta. Kenapa kok beras wuta? Jadi
yang digambarkan orang itu nggak mengambil rezeki orang lain, tapi benar-benar orang itu harus bekerja untuk mencari nafkah, memenuhi kehidupannya. Dari situ sedikit demi sedikit berangsur-angsur kehidupannya akan lebih baik. Jadi kejujuran, nilai kejujuran, nilai kesatria, nilai kepemimpinan itu semua tercantum di dalam pusaka. Yang mana kalau kita mengerti, pusaka itu membantu kehidupan kita secara spiritualnya. Kayak gitu guys. Oke, kayaknya itu video kita yang mungkin saya harap bisa membantu ya kehidupan mungkin teman-teman, bahwa setiap hal yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Sang Pencipta untuk kebaikan manusia, dan sudah saatnya untuk manusia ini mengembalikan kebaikan itu untuk ke makhluk yang lain gitu loh, untuk menjaga alam, menjaga satu sama lain, menjaga makhluk hidup yang lain. Dari kekuatan yang ada di dalam hidup kita harusnya membuat kita menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang bermanfaat untuk keluarga kita, orang sekitar kita, dan juga untuk alam yang ada di sekitar kita, baik itu hewan, tumbuhan, tanah yang kita pijak, bahkan untuk bangsa dan negara. Oke guys, itu aja video kita, semoga bermanfaat. Dan juga buat teman-teman yang mungkin mau komen, mau bertanya, mau kritik, saran, boleh kamu tulis di bawah, kita akan baca dan kita akan jadikan itu sebagai semangat untuk kita bisa membuat video yang lebih baik lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.